Selamat petang guys. Kayaknya banyak yang nunggu ya. Alhamdulillah semua berjalan sesuai progres, nggak ada kendala apapun. Akhirnya jadi guys, mainan buat Billy. Ini ya, yang kemarin saya post kecil ini guys. Panjangnya cuma 14 cm, lebarnya cuma 7 cm ya, 70 mili. Ini nantinya akan saya bikin dalam dua jenis. Yang satu ini saya bikin kelas premium guys. Nanti yang satunya akan kita produksi untuk massal, mass pro ya, jumlah banyak. Itu yang murah. Yang ini saya review yang untuk kelas premium ya guys, tanggung. Jadi sekalian saya jadikan yang ya, untuk saat ini boleh saya katakan ini yang produk terbaik yang ada di 88. Ini produk terbaik saya. Ini saya lengkapin semua, jadi kita bisa bermain dengan segala spek, aksesoris, bisa dipasangkan bermacam-macam regulator untuk bermain di berbagai kelas ya. Untuk kelas hunting, light farming kompetisi, heavy farming kompetisi, terus fun game untuk 41 meter dan 25 meter. Kalau suka power gede, cocok ini guys. Ini walaupun kecil tapi powernya gede. Kayaknya viral, kalah ya. Kemarin sempat saya coba tes, saya bikin video pendek, tercapai speed up 1000 untuk ini, untuk tampungan yang kecil. Oh ya, saya tunjukin ya. Ini tampungan kecil guys. Ntar saya ganti tangan, kayaknya lebih enak pakai tangan kanan untuk pegang HP. Ini ya guys, tambungan yang kecil. Ini tambungan kecil, unik ya, bentuknya agak aneh, nggak seperti biasanya ya. Kalau chamber biasanya kan bentuk-bentuk partnya itu balance, ini tidak. Ini tambungan kita. Ini banyak yang saya rubah guys. Kemarin ini tidak ada, ini tidak ada, ini tidak ada. Ini saya rubah semua karena ini saya bikin kelas premium. Ini premium kelas. Saya kondisikan untuk setting bagi operator enak ini settingnya ini. Mau disetting gimana bisa, untuk bermacam-macam kelas. Ini ya tambungan kita. Ini yang kecil dan ini yang gede guys. Ini yang kecil. Tuh perbandingannya segitu. Oh ya, untuk yang kecil ini saya belum kasih untuk manometer output. Saya belum pasang, belum selesai proses. Sebetulnya ini masih belum, tinggal ini apa, adapter jantannya masih belum. Ini saya pinjem punyanya Poton. Ini miliknya Poton, saya pinjem sama Mickey Mouse-nya juga. Jadi kembali lagi, ini tambungan kecil dan ini tambungan besar. Perbandingannya segini guys, cukup lumayan signifikan untuk ruang tampung. Lumayan ya, gede ya, bedanya segini, lumayan.
Coba saya luruskan. Nah, itu bedanya segitu guys. Lumayan ya bedanya. Ini tambungan gede, tadi sudah saya tampilkan yang kecil. Kenapa dibikin seperti ini bentuknya? Ini ada maksud-maksud. Gede guys, gede. Jangan khawatir, gede. Tambungannya gede. Oke. Terus ini juga yang tambungan di luar, ini juga gede. Di luar chamber. Apa orang bilang plenum ya? Gede guys. Terus part-part ini adapter guys. Ini untuk regulator Taiwan, regulator paintball. Untuk regulator jantan atau Altaros, ini masih saya proses. Ini saya pinjem punya milik Cotton, nanti pakai Mickey Mouse. Ini posisi coupler dan manometer bisa dibolak-balik ya, kanan dan kiri. Apalagi ya, ini tutup guys. Tutupnya cakep ya. Jadi seperti biasa 8D88 ini kita tidak hanya mengutamakan performa, tapi juga desain, tampilan itu kita gabungkan. Saat kita rangkai nantinya misalkan ini dijadikan unit predator juga pastinya cakep. Kecil ini guys. Ini bentar, ini saya ada HP, ini S9 guys. Ini HP saya S9. Persis guys, segede S9 tuh. Kecil guys. Yang saya pakai live ini S10 guys. Samsung S10 lebih gede HP saya daripada chambernya. 14 kali 7 cm 70 mili, ini 140 mili guys. 140 mili kali 70 mili. Ini ya, ini 70 mili. Ini guys. Ya, tepat ya, 7001. Nah, ini 70 70.00 70 mili guys, ya. Kecil. 140 kali 70 dimensinya guys. Ini sama HP Samsung S9. Kalau ada yang pakai Samsung S9 ukurannya persis se HP ini. Kecil guys, ya. Oke, apalagi ya. Jadi tentang chamber ini kita ada banyak hal yang kita rubah. Bentar guys ya, belum merokok. Jadi banyak yang kita rubah di sini. Apa ya, langkah tusuk mimis kita rubah. Langkah tusuk mimisnya kita rubah guys. Ini pendek. Pak Nur, tolong ngambilin tusuk mimis yang normal. Punyanya apa, Demit atau apa? Terserah. Tusuk mimis yang normal. Ini langkah tusuk mimisnya kita rubah guys, karena kita punya space yang pendek untuk narik hammer, namun langkah hammernya tidak berubah. Langkah hammernya tetap kita panjang. Nah, itu juga butuh pemikiran guys, karena kita sudah nggak lagi pakai yang pakem yang lama, di mana semua orang pakai ukuran tusuk mimis yang sama, langkah tusuk mimisnya juga sama. Kita rubah, kita bikin ukuran sendiri. Ini guys.
Ini saya tunjukkan bedanya ya. Weh, cukup jauh ya. Tuh. Jauh ya. Jauh banget. Banget ini aslinya di sini guys. Ini kalau kita tarik di sini, nah ini di sini ya. Ini bedanya segini guys, 25 mili. Jadi kita menghemat ruang nih. Harusnya ruang kokangnya di sini guys. Ini segini. Baru ini ruang single shoot magasin di sini. Ini ruang untuk kokangnya segini. Ini kita kecilin. Otomatis kalau ngecilin ini kita ngerubah langkah dari tusuk mimis. Namun satu hal, saya tidak merubah langkah hammer lock off, karena kalau ini terlalu dekat kita nggak kuat mukul, apalagi untuk power gede. Kita butuh hammernya sama OD-nya ya guys. Ini hammer, kita pakai hammer yang sama tapi dengan posisi trigger yang berbeda. Sama seperti unit-unit yang sebelumnya, hammernya sama, hammernya berat. Karena saya butuh pukulan yang berat, walaupun dengan chamber yang kecil, dengan kokang yang pendek. Ini ya, bedanya cukup jauh ya guys. Tuh, dari dimensinya aja, beda ya. Ini 12 mili dan ini 14 mili guys. Ini 14 mili. Ini 12 mili guys. Ya. Langkah tusuk mimis kita rubah banyak, jadi kita nggak ikut standar yang umum dipakai, nggak ikut standar dari produk-produk kita yang dulu. Jadi ini kita bikin khusus. Next, produk-produk berikutnya saya akan bikin unit-unit yang kecil-kecil, ringan-ringan, namun tidak mengurangi performa ataupun power ya. Ini ya, jadi kita pakai acuan sendiri. Ini pendek. Tolong cekel lagi kamera nih. Ntar nggak bisa nih tangan satu. Ini ya. Nah, gini leluasa saya. Ini bedanya ya, tusuk mimisnya ini OD 14 yang lama, ini yang baru OD 12 ya. Terus dari platnya ini juga bedanya jauh guys ya. Tuh. Jadi kalau kita total, misalkan ini kita taruh sini ya, itu ada beda sekitar 25 mili ini. Jadi kita buang 25 mili ini. Ini pada unit chamber. Pak Nur, ambilin chamber yang normal, demit apa kisru atau apapun nih. Ini ya guys, ini saya tutupin triggernya ya. Soalnya Facebook lagi sensi. Ini guys. Nah, ini kalau kita bandingkan sama viral itu, saya mundurkan cukup banyak sekali. Ini ada 25 mili langkah tusuk mimis. Posisi magasin atau posisi single shoot ini saya mundurkan ada 25 mili, lebih mungkin 30 mili guys. Nah, dengan demikian saya bisa membuang ini ya. Ini yang gede-gede ini yang gede ini kita buang, kita pangkas. Ini nggak terlalu butuh kita yang butuh itu di sini, karena ini tempat tampungan, ini tempat power ya, performa unit dari sini power. Ini nggak bisa kita kurangin. Kalau kita kurangin volume tampungan anginnya kurang, powernya nggak bisa tinggi. Jadi saya mainkan ke belakang. Ini belakang ini saya nggak butuh. Jadi ini kita bikin pendek tuh ya, tapi tidak mengurangi langkah hammer. Langkah hammer tidak saya kurangi karena saya butuh pukulan hammer yang kuat ya guys. Untuk buka valve, ini saya butuh pukulan yang kuat, karena ini arahnya untuk saya butuh power gede, walaupun chambernya kecil ya guys. Coba viral tadi, ngeri guys. Kalau kita bandingkan sama viral, ngeri banget tuh. Ngeri guys ya.
kecil banget ya. Ini ya, ini posisi sejajar tuh. Pokoknya kaget lah nanti kalau terima chamber ini. Kecil banget dan cukup ringan. Bayangin saya buang ini segini. Ini segini saya buang, ini bagian depan. Ini segini saya buang. Dari lebarnya juga jauh, guys. Tuh. Dari lebarnya juga jauh. Tinggi chambernya jauh. Panjangnya juga jauh, lebarnya jauh, ya. Tuh ya, guys. Bagaimana sekarang bagaimana chamber yang sekecil ini untuk power bisa ngalahkan ini? Nah, itu yang jadi pemikiran kita, dan kayaknya saya pastikan per hari ini saya berani nyatakan bahwa ini, guys, kalah sama yang ini. Ya, sekali lagi saya ulang, saya pastikan kemarin saya sudah coba-coba powernya saya pakai tambungan kecil. Untuk 16 green cukup mudah saya larikan speed up 1000 fps. Untuk 16 green up 1000 fps itu saya pakai tambungan kecil, belum lagi pakai tambungan gede, karena tambungan gede lagi kita proses belum selesai. Baru selesai tambungan kecil, saya coba tes pakai laras LW up 1000 fps, up 1000 feet per second pakai tambungan kecil. Ini kecil, guys, ya. Jadi saya nyatakan viral keok udah kalah sama yang kecil tentang power ya, guys. Tapi ini produk yang premium. Sekali lagi saya ulang, saya akan bikin dalam 2 kategori produk, premium dan massal. Yang massal nanti saya bikin murah dengan konstruksi yang lebih sederhana ya. Namun kalau untuk yang premium ini karena part-partnya cukup banyak ya, jadi kayak tambungan ini saya bikin. Ini ada 2, guys. Jadi konsumen nanti akan dapatkan 2 tambungan. Jadi mau bermain apa? Mau bermain live farming, heavy farming, hunting, big game, atau lomba kelas-kelas fun game, mau pakai 16 green, lari up 1000. Cukup mudah, guys. Dengan tambungan yang gede. Kalau suka power gede. Gede nih, guys, gede. Ya, gede. Ini kecil. Di sini nanti kita dapat 2 ya. Jadi bisa disetting sendiri sesuai keinginan. Nanti arahnya unit yang akan Anda rakit itu akan dipakai untuk apa. Jadi untuk tambungan ini kita dapat 2. Lalu tutup tambungan. Oh iya, tadi belum saya tunjukin tutup tambungannya seperti ini, guys. Untuk tambungan ini, tutup tambungan ini kita pegang dengan 6 baut, guys. 6 baut ya, guys. M4 1 2 3 4 5 6. Karena safety itu adalah yang utama ya. Cukup kuat. Ya, ini tutup. Lalu di depannya tutup. Lah ini ada tambungan lagi. Ini orang sebut apa, plenum ya. Nih, seperti ini, guys. Ketika saat kita tampilkan, saat kita pasang, pasang, gede kayak sini, gede. Jangan khawatir. No. Anda mau lari berapa sih? Ya. Oke, saya coba ganti yang ini yang kecil, guys. Ini ada tutup. Nah, cakep kan? Keren, guys. Ya, kembali lagi kita bukan cuman performa aja yang kita perjuangkan, tapi juga tampilan unit. Ini keren loh, guys. Ya.
Ini samping sebelahnya. Oh ya, sekali ada hal baru lagi. Ini tentang bahan dari chamber. Bahan dari chamber itu kita semuanya pakai tebel 30 guys. Untuk jadi chamber kita jadikan tebel 28 ya. Ini kalau nggak salah 28 juga. Ya, 28. Tebelnya 28 guys. Tebel 28. Nah, terus biasanya kan ini lurus. Jadi dari satu bahan tebel 28. Tapi untuk produk yang ini saya bikin dari dua macam bahan guys. Ini tebel 40 ya. Saya pakai bahan tebel 40. Ini 40. Jadinya 39 guys. Ya, 39 mili tebel. Ini bahan dari 40 guys. Jadi waktu kita rakit pesannya kekar, kecil tapi kekar guys. Kekar. Tutupnya tapi mana ya? Ini ya, tutup sama aja ya. Lalu ini ya, lalu ini sekarang kita coba pakai tabungan yang gede. Ini gini ya, ini gini guys. Sorry, ini kita tutup tabungan. Ini otomatis kan keluar guys. Ya, jadi tutup itu dipasangnya di sini guys. Bukan di sini karena di sini nggak bisa naik. Karena tabungannya udah maju. Kemarin saya ada kepikir saya mau bikin dua tutup, tapi percuma. Karena dari tampilan nanti waktu dirakit ini jauh lebih cakep kalau kita pasang di sini guys. Ini ada dua baut ini sini untuk masang ini ya guys. Ini untuk masang tutup. Nah ini ya. Nah ini sengaja kita potong. Nanti di sini misalkan ini chamber warna hitam ya. Terus ini kasih serobong warna merah, cakep banget guys. Ini ada serobongnya ini. Nah ini nanti kita kasih serobong warna merah gitu, cakep guys. Apa ya kasih, nah, ini ya guys. Nah ini di sini nanti ada warna merah, cakep banget. Jadi sengaja modelnya memang agak unik tapi cakep gitu. Makanya tutupnya nggak bikin saya tidak saya bikin dua. Ini betulnya kalau mau rapet tutupnya bikin dua. Untuk tambungan yang panjang, tambungan panjang atau tambungan besar ada tutupnya sendiri. Kalau ini kita pakai yang kecil, ini rata. Ini tampilan yang kecil guys. Jadi saya ulang, bahannya ini saya pakai tebal 40 seri 7075. Karena pada bagian ini nahan angin ya guys. Ini nahan angin. Ini 7075 yang tebel. Ini saya juga 7075 ya. Balik. Ini 7075 guys. Jadi ini nanti bisa dilepas. Ini gini ya. Ini dilepas bisa. Ini Anda tanpa kosongkan angin. Ini tetap arahnya ke regulator, lalu tabung botol ya. Ini bisa dilepas.
Ini bisa dilepas tanpa kosongin angin. Dari sini kita bisa lihat as valve. Ini belum saya pasang. Mana ini? Ini di tambungan kecil. Ini ya guys. Nanti saat kita lepas, nah ini seperti ini guys. Ini ketekan, kena per valve ya. Ini harus menekan per valve. Nah nanti seperti ini. Ini ya. Ini langsung regulator tabung. Jadi ini bisa setting. Ini kalau as valve-nya ada bocor, tinggal diputer, kencengin sini. Ini o-ringnya saya bikin sistem o-ring jepit. Ya. Terus ini ada 1, 2 baut. Ini untuk megang supaya ini enggak goyang. Jadi ya kita ke chamber kembali ya. Ini tentang tambungan ya guys. Tambungan ini presisi. Nah, kita pegang di sini 1, 2, 3. Jadi rapet ini guys. Terus ini di ruang hammer itu kita kunci. Bentar. Ini guys. Ini kuncinya kita bikinkan khusus ini ya. Ini guys, kita putar. Nah ini, udah kuat banget udah. Tuh ada dratnya. Ya, terus dikunci sama baut di sini lagi. Ini tambahin baut lagi. Sorry, bukan ini bautnya, ini bautnya panjang ya. Bukan ini pakai baut M4 gini. Ya. Jadi jangan khawatir ini ada goyang, nggak ada, saya jamin. Ini biar kebanting juga nggak akan lepas. Oke ya, ini bukanya pakai kunci khusus guys, tapi kalian kayaknya jarang bukanya. Udah kok, cuman disobek aja gini. Ini bentuk kuncinya seperti ini, kita bikin sendiri. Kunci beli juga nggak ada ya. Nah ini ya, ini udah pas nih. Saya buka kembali. Ini penguncinya. Ini guys. Saya tarik ya. Jadi ini di sini guys. Ini kunci. Ini ya, waktu ini di dalam sini ya. Waktu ini di dalam sini itu dikunci gini guys. Nah, posisinya ini nanti rata. Ini rata di ruang hammer, nanti ini rata guys ya. Jadi saya punya ketebalan segini untuk nahan ini. Di samping itu juga ditahan ini baut. Ini ada rumahnya juga, jadi nggak mungkin goyang-goyang. Presisi. 7 mili ya guys, 6,5 mili. Ketebalan di ruang hammer 6,5 mili untuk megangin ini. Karena saya tahu di sini ini cukup vital banget, cukup penting. Ini adalah part terpenting guys. Power senapan tuh dari ini. Jadi ini saya ikat laten ke chamber. Ini ya. Nah, ini untuk as valve kita. Sistemnya pakai o-ring kita jepit. Ini ya, saya tampilkan, saya deketin. Itu ya guys, konstruksi kita bikin konstruksi seperti ini ya. Lalu tutup. Oke ya, ini jelas. Terus apa lagi? Adapter. Nah, kita bicara ke depan lagi ya. Kita pakai yang adapter panjang biar enak pegangannya. Nah, itu kan. Gini ya, posisinya ini gini. Ini yang bagi suka main power gede, mau bermain up 1000 16 green,
untuk fun game atau mau big game, mau pakai Samyang, mau pakai apa terserah. Ini pokoknya untuk power gede. Ini pakai yang tambungan dalam ini gede, yang luar juga gede. Kita tunjukin tambungan ya guys. Tambungan kita seperti ini. Nah itu gede banget ya. Terus ini tutup depannya guys. Ini depan. Dratnya panjang ini ya guys, cukup kuat. Kita antisipasi untuk teman-teman yang nggak pakai regulator. Oh iya, saya mau buka lagi ini ya, saya tunjukin. Ini tambungan kita guys, nggak seberapa tebel sih. Nih, cuman 9,5 mili guys. Cukup lumayan ya. 9,5 mili tuh. 9,5 mili ketebalannya guys. Dan antisipasi untuk yang suka main-main power gede tanpa regulator, makanya tambungannya saya tebelin. Untuk nebelin tambungan ini otomatis saya harus besarin bahan. Makanya ini keluar, ini saya sengaja saya keluarkan bentuknya, tapi cakep ya, nyatu ya sama chamber. Nih. Jadi tolong dipahami ya guys. Jadi untuk tampilan chamber, bedakan antara belahan dan profil. Nah, sekali lagi ya, antara belahan dan profil. Kalau ini guys, ini profil guys, ini profil. Nah, kalau yang ini garis ini belahan guys. Saat rakit kita nggak tahu. Saat rakit ini kayaknya wujudnya ya kayak chamber murah, tapi kalau kita bongkar kita tahu bedanya. Ya, ini profil garis, nggak putus, cuman garis saja. Tapi kalau ini garis ini belah guys. Ini belahan nih. Tuh ya, saya tunjukkan betapa kita presisi tuh. Nih, nggak ada jarak sama sekali ya. Tuh. Ya, ini semuanya profil guys. Ini belah, ini bukan profil. Nanti yang murah ini nggak ada ini. Saya bikin nanti yang kelas yang produk massal murah nggak ada yang ini. Jadi bahannya saya bikin ini rata. Yang ini sengaja saya selesaikan dulu, saya bikin yang premium ya. Oke, kembali lagi ke depan ya. Ini gini kan guys ya. Gini ya. Oke, saya lepas tambungan. Ini depan, ini ada tutup. Untuk drat ini saya kondisikan untuk regulator Huma. Ini Huma ya guys, Huma air. Jadi Anda buang tambungan. Tambungannya nggak usah kepake ya. Ini tambungan ini sama ini kalah gede guys. Ini jauh, nggak usah kepake. Nah, kita lepas ya tambungan, ambil bagian depannya ini jauh guys, jauh ya, jauh ya. Jadi ini nggak usah kepake. Ini kita lepas bawaan dari Huma, kita langsung pasang ke sini. Nah, kayak ini guys, sip. Kalau Anda misalkan langsung dari tambungan ini mau tabung ini langsung tabung. Ini kebetulan saya pasang komposit kecil, hanya untuk review aja. Ini ya guys, nanti tampilannya di unitnya seperti ini. Nah, tadi seperti yang saya bilang bahwa ini ke depan ini berat guys. Ini berat, tambungan tebel banyak, terus ini ada tambungan lagi plenum ya, terus ini ada adapter, terus ini ada tabung, berat ini guys. Jadi beban di sini ini cukup berat, makanya ini saya kuatin ini. Jadi ini adalah maksud dari nahan ini berat guys, makanya saya kuatin. Nanti begini tadi belum dibaut. Nah ini guys,
Wah, keren pokoknya. Ya. Mantap ya. Paling keren, guys. Oke, saya lanjut. Saya lepas ya. Gumanya kita lepas. Ini untuk regulator Huma ya. Oke ya, clear ya untuk Huma. Jadi unit ini bisa terpasang, bisa untuk pakai regulator Huma. Rokok saya habis, guys. Nggak bisa ngoceh kalau nggak ada rokok. Dedek mau rokok nggak Dedek? Tak ambilin Dedek. Oke ya. Huma clear ya. Kita bisa pakai Huma. Kalau Huma ini langsung lepas tambungannya seperti tadi ya. Lalu tinggal pasang regulatornya. Oke ya, Huma clear. Nah, lalu bagi yang mau pasang regulator paintball, kita di sini ada adapter lagi. Nih, ini saya bikin kopi Huma, guys, persis Huma ya. Ini saya bikin persis Huma, guys. Nih, Pak Nur, coba ambilin adapter paintball ada. Ini untuk paintball, guys. Nah, ini adapter ya. Bentar, sorry, bukan langsung regulator, guys. Tapi kita pakai adapter ini. Nih. Lah ini untuk regulator paintball. Ini paintball, aduh repot ya. Atau ini beratnya sama mungkin. Ini sama seperti Poton, guys. Yang kecil ini berat ini saya samakan sama Poton. Nah, ini miliknya Poton. Tuh ya, regulator paintball, regulator ninja sama. Oke ya, beres ya. Terus sekarang bagi yang mau pakai regulator apa? Altaros, kita buka Altaros ya, guys. Ini Altaros ya, baru ya. Untuk regulator Altaros, ini lagi kita proses, ini belum selesai, guys, masih dalam proses bikin. Ini ya. Nah, ini kita pakai regulator Altaros, guys. Ya. Ini manu dan coupler tidak saya pasang ya. Ini ya. Ini langsung ke tabung. Paham kan ya? Saya pasang aja biar tahu bentuknya ya. Oke. Ini mano coupler tuh ada di dalam, enggak saya pasang ya. Cuman pingin tunjukin aja tampilannya nanti seperti ini. Nah, ini guys. Yo. Kegedean ya, power kegedean atau tampilan ini kepanjangan, jangan khawatir, kita pakai regulator yang pendek, tambungan yang pendek, guys. Itu bagi pemain-pemain yang suka power ekstrim. Masih kepanjangan, lepas, guys. Kalau di untuk main regulasi speed ya 10 green 1000 saya rasa nggak perlu yang seperti ini dilepas saja. Ini mau yang pakai anu ya, apa itu langsung misalnya. Oke ya, untuk regulator Huma udah clear, Altaros sudah clear ya, guys. Oke ya, saya kembalikan Altarosnya ya. Kita nggak pakai Altaros ya. Oke, sekarang kita mau ada yang suka unit-unit yang pendek. Nanti kita pakai ini. Ini sementara
saya pakai punya Poton ya guys, pinjem karena kita lagi produksi belum jadi. Ini yang nggak pakai regul. Bukan nggak pakai regul, seandainya mau pakai regulator bisa Anda pasang regulator tanam ya. Altaros tanam bisa di ujungnya adaptor tadi dipasang. Jadi tampilannya cukup pendek, kecil, ringan, terus pakai regulator, pakai Altaros tanam guys. Ini aduh ringan banget loh. Ini ya. Terus mana tadi tutup? Ini gini guys. Aduh setengah mati cakepnya guys. Ini ringan banget. Ini kalau saya jadikan predator, ya kayaknya 2 kilo mungkin paling berat. Bisa di bawah 2 kilo. Ini ringan banget guys. Swear sumpah ringan banget. Ini ya. Kecil ini guys. Loh, kecil. Ini 21 cm. Nggak sampai 2 jengkal, cuman sekitar 35 cm mungkin panjangnya ini. Anda mau pakai regulator, taruh di sini. Regulator Altaros tanam. Jadi regulatornya di dalam tabung. Ini sorry, ini masih belum saya lobangin ya, belum saya bikin manu output. Nah, yang gede ini sudah ya. Nanti seperti ini. Ini guys. Bentar, perokok dulu ya. Tuh, ngoceh terus. Mana? Ini cuma sampel ya guys, manunya rusak. Tuh. Mana? Ini cuma sampel ya guys. Manu rusak. Nah, jadi nanti seperti ini. Nah, tuh guys, ya keren kan? Ini manometer output yang untuk tambungan yang ini, yang kecil, ini belum guys, belum saya lubangin untuk manu. Tapi nanti sama, bisa ada manu. Ini manometer output, ya, ini output. Jadi nanti ya gini ya, kembali lagi yang ke tadi. Nah, ini kan gini. Nah, ini ada Mickey Mouse. Oke, saya kondisikan pengisian sebelah kanan. Ini manometer pressure, guys. Ini pressure. Ini bisa pakai regulator Altaros tanam, masuk dalam tabung. Jadi untuk membaca pressure itu angin lewat di sela-sela drat ini, lalu naik ke sini. Ini manometer pressure tabung, dan di sini nanti ada manometer output, guys. Cukup keren. Saya rekomendasikan untuk unit-unit yang butuh unit unit ringan untuk live farming ya, terutama live farming itu berat unitnya 4,7 ya kalau nggak salah ya. Itu seringkali teman-teman kendala di berat unit karena chambernya sendiri udah berat. Ini kecil banget. Tadi saya sudah tunjukin berbanding sama viral jauh banget ya. Kira-kira demikian ya guys. Ini ringan banget untuk live farming kalau segini ya. Kemarin sempat saya coba, mungkin ada yang di-share sama teman-teman admin. Kita pakai tambungan kecil, pakai output berapa? 2000 ya Pak? Output 1950 outputnya ya, kita dapat speed up 1000 ya. 1030, 1025 up 1000 pakai 16,2 green JSW bis, walaupun tabungan kecil. Jadi cukup, boleh dikatakan sangat mampu kalau untuk cuman live farming, heavy farming, bahkan fun game pun pakai tambungan kecil mampu. Tapi kalau mau yang ekstrim ya sama-sama, misalkan up 1000 ya guys, pakai tambungan gede dan tambungan kecil itu sama dengan kayak kita naik Vario sama ya Ducati. Nah kira-kira seperti itu. Jadi
sama-sama 1000, tapi 1000-nya ringan banget kalau kita pakai tambungan gede, guys. Tambungan gede itu kalau mesin ibaratnya cc-nya lebih gede, ringan banget ya, kira-kira demikian. Apalagi ya ini, oke ya. Untuk regulator Altaros tanam clear ya, Altaros tadi clear, Huma clear, regulator paintball Ninja clear ya, bisa semua ya. Dan itu saya kumpulkan jadi satu paket, guys. Jadi untuk ini chamber kecil ini, bentar guys, rebahan dulu. Chamber kecil ini, guys, ini saya kumpulkan dalam satu paket. Jadi part-partnya tampungan ada 2, terus tutupnya ada 1, terus adapter, nggak tahu, aku nggak ngitung ya. Apalagi yang belum ini? Chamber, ini apa lagi ya? Oh, setelan power. Oke. Ini setelan power, guys. Ini belum selesai. Ini belum selesai ya. Belum selesai. Ini setelan powernya, guys. Bukan yang ini ya. Ini diputer nggak akan berdampak apa-apa. Tapi yang belakang ini. Ini belum finish ya, guys. Ini masih saya produksi. Ini nanti saya bikin kontra ya. Kontra itu apa ya istilahnya? Apa? Kontra itu untuk ngunci, guys. Jadi saat misalkan kita lomba ya, settingan power, misalkan kita unit kita grouping bagus ya. Grouping bagusnya itu misalkan di 1020 pakai 16 green, 1021, dan kita nggak mau ini setelan power diputer-puter. Nah, ini dikontra, guys. Ini ada dratnya pengunci, cek dikunci. Jadi ini akan posisinya sama tetap. Kalau Anda khawatir, kunci aja sama alat ya, sama pengunci tang apa itu yang gede itu ya, puter cek udah. Jadi walaupun dipinjem temen muter pakai tangan juga nggak bisa. Gitu ya, guys. Ini nanti ini ada kontranya. Saya kontra. Jadi nanti setelan power itu Anda setting, pada misalkan tembak powernya kegedean atau kekecilan, Anda setting sampai pada posisi yang pas, lalu ini Anda kunci, cek, paten udah. Setelan power nggak akan berubah. Ini ya tentang setelan powernya. Demikian juga berlaku untuk unit-unit hunting, di mana sudah tercapai akurasi yang bagus, power yang bagus, hemat, efisiensi pemakaian angin tercapai, alangkah baiknya dikunci. Jadi kita bisa tahu, guys, kita berangkat hunting dengan pressure katakan di 3000 PSI. 3000 PSI itu bisa untuk berapa kali shoot. Misalkan kita bermain dengan output 2000 ya, sampai 2000 itu jadi berapa kali shoot. Saat setelan power kita kontrak, kita kunci ya, itu misalkan terhitung katakan 72 kali shoot ya, nanti tepat akan kembali pada posisi 72 kali shoot, pressure akan tepat di 2000, guys. Jadi maksudnya demikian. Jadi saat ini setelan power kita kunci, ini akan konstan ya, sama ya. Berapa kali shootnya itu akan sama, powernya akan sama. Karena power angin juga kita batasi dengan regulator, jadi semuanya terkontrol ya, guys. Oke, selanjutnya, guys, ini trigger, guys. Keren banget, kalah punyanya viral, punyanya yang kemarin kalah semua. Terus jangan tanyakan tentang kepekaannya ya, sudah saya garansi. Kalau ada yang bilang berat, kembalikan udah. Mungkin nanti yang akan kita hadapi adalah banyak yang komplain terlalu sensitif. Pak Nur, minta kunci 1 Pak Nur untuk setting trigger. Kunci kecil. Ya, kunci nomor 1 setting trigger. Jadi ini kita bisa atur ya, guys. Ini bisa kita atur. Nah, ini triggernya ini berapa mili?
sekitar 2 mili, 2,5 mili. Jadi ini mundurnya 2,5 mili. Ini biar ditekan apa nggak bisa. Ya, ini bisa kita setting misalkan di 0,5 mili nggak goyang, atau 1 mili. 1 mili dia meletus. Ini settingannya banyak ya guys. Ini settingan untuk ini. Nah ini pendek kan. Ini pendek banget. Nah pendek banget. Nah, cuman 0,5 mili ini, sedikit banget. Nah, di tengah-tengahnya meletus guys. Ini kalau suka yang panjang triggernya kendorin aja. Nah, ini panjang. Oh panjang guys, setengah senti ini, ada 5 mili ya. Ini peka banget. Dan ada satu hal lagi ini ingin saya tunjukin. Ini guys, bentar, sini. Bentar, saya hidupin lampu dulu. Ini guys, ini ya, ini pada bagian ini. Ketok lagi. Tuh, ya. Itu kuku trigger kita, guys. Tuh. Jadi Anda bisa lihat tuh kuku kita. Setipis pisau, guys, itu. Tajam. Tuh ya. Ini saya tekan triggernya ya. Saya tekan ya. Nah, ya. Lagi deketin, fokus. Kamera. Meneng nggak sih? Ini ya, saya tekan ya triggernya. Nah, ya kan, ini ya. Fokus ke situ ya. Nah, asik kan ya. Jadi kita bisa lihat ini setipis apa gitu. Ini tipis banget ini, setipis pisau, tajam sama tajam. Ini kita material baja Arden ya, SKD 11 ya. SKD 11 ya. Banyak. SKD 11 guys. Di Arden tuh, tipis banget guys. Tik ya. Jadi tampil ini nampak ini. Tuh, lah gini. Ini cocok ini ya. Tuh, tipis banget kan? Oke, saya tekan triggernya. Nah, ya. Meletus sudah itu. Nih, lagi ya. Tuh guys ya. Ya, tipis banget kan? Ujung pisau sama pisau guys, tajam sama tajam. Ini kalau nggak materialnya keras banget nggak bisa ya. Materialnya keras banget ini kita pakai. Saya tekan ya. Tuh. Jadi kita bisa tahu ya. Tuh. Kita bisa cek setipis apa trigger kita. Tuh ya, tipis banget ya. Tuh saya dekatkan lagi. Tuh. Ini guys. Ya. Saya tekan ya. Ya. Oke, material yang kita pergunakan SKD 11 baja di Arden ya, keras banget. Sama yang kita pakai sebelumnya pada unit viral, Anu, Poton, Edan dan lain-lain ya. Kita pakai bahan yang sama untuk material part triggernya. Terus ada satu hal lagi, ini guys. Biasanya umumnya chamber ya, ininya Harden guys, baja Harden. Namun yang hammernya itu stainless. Hammernya stainless guys. Jadi saat ini keras dilawankan sama kenapa? Saya kemarin udah cukup lama mempelajari trigger, jadi saya berpikir bagaimana kita bikin trigger yang benar-benar ringan, benar-benar sentuh senggol bacok ya istilahnya ya. Itu satu kelemahan ya, satu kelemahan yang pasti itu dari material guys. Ya. Jadi yang pasti ini keras, ini lunak. Ini kenapa saya bilang lunak stainless? Kalau dibandingkan sama dural, oke, lebih keras ini. Tapi lawannya stainless ini adalah baja Harden guys. Ini baja Harden, ini lebih keras, jauh lebih keras dibanding stainless. Kalau ini kita adu ya,
triggernya kita mainkan di sini, kuku hammernya kita bikin di sini, ini kita adu, otomatis yang stainlessnya hammernya kalah positif, dan pasti itu ya. Jadi kita mau setting trigger yang benar-benar presisi, benar-benar lunak, nyaman, kesulitan guys. Gimana? Karena ini aus, kita setting tek, senggol bacok ya, senggol meletus, paling 2-3 kali tembak ininya aus, kokang nggak mau nyangkut, miss terus. Itu yang sering kali kita alami. Nah, di produk-produk kita yang baru, terutama kita mulai dari viral ya, Anu, Poton, Edan, itu semua kita pakai harden. Ini ya guys, ini juga material harden. Jadi ini yang kita adu, harden sama harden. Saya nggak ngadu sama stainless. Ini tajam sama tajam guys. Berangkat hammernya. Ini kita pasangkan plat harden tersebut ini di sini guys. Nah, ini presisi guys, ini tanpa dibaut pun ini nggak goyang, nggak kocak, presisi banget ya, nggak kepingin ada goyangan di sini karena ini dari kita nggak asal-asalan ya. Jadi ini, nah ini nggak ada kocak guys, ini nggak ada kocak, hammer ini presisi banget, kita kondisikan sangat presisi ya. Saya nggak mau hammernya ini bisa naik turun gitu, oplak-oplak. Jadi kalau ini hammernya, misalkan ini kita cuma nempel 0,2 mili, ya, ini cuma kukunya nempel 0,2 mili dan ini hammernya agak koplak, naik ke atas dia lepas, kadang nyangkut, kadang lepas, itu saya paling nggak suka. Ya, ini saya bicara untuk masal, untuk Mas Pro ya, untuk masal ya. Ini ada sebetulnya ada banyak inovasi ya yang nantinya akan kita berikan kepada konsumen-konsumen, terutama yang mau ikut ikut meramaikan dunia kompetisi, minta spek-spek khusus. Saya punya hammer yang khusus, konstruksi yang khusus, dimana nggak bisa kita bikin massal karena ini butuh setting pribadi ya. Itu guys, jadi saya punya yang ada banyak hal yang tidak kita tampilkan ya. Jadi ini satu poin ya guys, yang kita adu adalah baja keras sama baja keras. Tentang kepresisian jangan khawatir ya, pokoknya tandingkan dan bandingkan ya, tandingkan dan bandingkan. Tetap kata-kata tersebut kita pegang. Jadi ini keras guys, ini sama-sama keras, ini harden guys, aja harden. Dan ini kita ikat di hammer, jadi yang tarung itu ini guys, ini ya, keras sama keras yang bertarung. Bukan saya lawankan sama stainless, tapi keras, material keras sama keras, ini yang saya lawankan. Makanya trigger saya banyak konsumen yang ya istilahnya komplain, mereka, waduh terlalu peka. Ya kendorin aja di settingannya. Kita nggak bisa mau buang apa ya, sesuatu sementara banyak dari konsumen saya kepinginnya tuh trigger yang senggol bacok, dan saya nggak bisa. Kalau saya bisa bikin yang bagus, kenapa saya bikin yang jelek, kan seperti itu guys. Ini ya, nih kita bikinkan rumah khusus, ini presisi banget, ini nggak bisa. Ini prosesnya guys, saya proses di satu mesin. Jadi saya bikin ini, proses ini di satu mesin, satu merek mesin guys. Ini nggak bisa pindah. Demikian guys. Jadi R-nya ya dalam skala yang cukup kecil sekali, namun saya pingin ini sempurna karena ini poin penting guys. Ini miring gini aja nggak bisa masuk. Ini presisi, nggak goyang walaupun ini belum dibaut. Ini nantinya ada baut ya. Nih, Pak Nur, kunci M4, M5 di meja. Ini baut. Tarkes rokok lagi guys. Tuh,
Iya bener iki. Ini ya. Sudah ini presisi, lalu kita ikat sama baut, guys. Jadi sekali lagi saya bikin proses hammer dan kukunya hammer ini saya proses di satu mesin, guys. Satu jenis mesin. Jadi hasilnya pasti presisi dan sama, ya. Ini paten, guys. Paten. Bener-bener ini enggak goyang. Jadinya seperti ini. Ini nanti yang kita tarungkan sama patrikennya. Ini yang kita tarungkan ya, guys. Ini yang kita tarungkan. Tekan, tek, ini berangkat. Ya, sorry. Nah, ini gini, guys. Nah, posisinya begini. Nah, ini waktu dipokang dia mundur. Nah, ini ke depan gini, terus kita tekan, tek, dia berangkat. Waktu dikokang, nah, dia mundur yang belakang, tarik. Nah, tarik. Terus dia maju, nah, ini ditahan, tik, dia berangkat. Ini yang kita gitu, ini tajam, ini ujungnya, yang paling ujung ini tajam sekali, ini tajam, ketemu sama ini part yang depan. Nah ini tajam, guys, ini tajam sekali. Jadi ya seperti ini, itu nanti sama seperti ini, guys, yang tadi saya tampilkan. Nah ini tajam sama tajam tuh, lihatin ya, saking terlalu tajamnya sampai kelihatan tidak nempel ya, padahal itu nempel, guys, itu numpang tuh, kayak kelihatan terpisah ya. Kita cari fokusnya tuh ya, saya tekan triggernya ya lagi tuh ya, seperti tidak nempel ya, karena tipis banget ya. Saya tekan triggernya, jadi kira-kira seperti itu ya. Apalagi ya, sebetulnya banyak yang ingin kita uraikan. Di sini ada pair hammer, ada pair valve, dan lain-lainnya masih belum, saya rasa nggak perlu saya tampilkan ya. Ini pas triggernya, ini kita masih ini ya, guys, dari apa Dural. Ini nyaman banget, ini bisa muter-puter, bisa maju mundur. Jadi mana tadi ini saya buka ya, guys. Jadi saya ingin memberikan paparan yang cukup jelas sekali bahwa ini produk bukan asal-asalan ya. Untuk part-part yang kecil-kecil, ini kecil-kecil, males sebetulnya kita ngerjakan yang kecil-kecil gini, males, ribet banget karena detail, guys. Ini detail ya, kecil ya. Ini bisa muter-muter ya, ini dikendorin, bisa arah kanan kiri, penembak kidal juga nyaman. Ini bisa naik turun, guys, ini dikendorin, ini bisa naik turun, bisa kanan kiri ya. Terus ini posisinya bisa maju mundur, guys ya. Coba bayangin untuk part sekecil ini, guys, ini. Nah, ini kita bikin rel, guys. Ini sama kayak rel apa itu, dovetail pada rel teleskop ya. Tuh. Nah, ini rel ini, guys, sekecil ini kita bikin rel detail, guys. Ini rel, ini lawannya juga rel, guys, ini ya. Tuh rel tuh kan. Males sebetulnya ngerjakan part kecil-kecil gini, jelimet ya. Tapi ya demi sebuah produk terbaik saya bikin. Kembali lagi terbatas, guys, saya nggak bikin banyak. Ini ya, ini rel, ini kecil, guys. Kamera aja goyang ya. Nah, ini saya masukkan kembali. Nah, ini posisinya Anda bisa atur, mau ke belakang, ke depan. Nah, ya, kita pasang tengah ya. Lalu ini tinggal dikencangin. Udah. Mau naik turun, muter, maju mundur, lengkap. Ya, sebetulnya ada banyak tentang tuh daleman
tapi ini ada hubungannya sama setting-setting, jadi saya mohon maaf nggak bisa terlalu vulgar. Ya cukup nanti kita tampilkan real kenyataan di lapangan, apakah benar ini chamber bisa diandalkan. Next ada lomba berikutnya, saya akan langsung tampilkan ini chamber kecil untuk semua kelas kompetisi ya. Untuk lomba-lomba di berikutnya saya akan langsung tampilkan ini ya. Mana tadi berikut. Aduh. Mana ditutup? Ya, tampilannya seperti ini. Oke, capek guys. Berapa menit ini aku ngecek pack? Ngopi dulu guys. Ntar lagi saya coba rakit ya. Cekel mana? Saya belum tampilkan juga ini apa itu, stopper ya. Ini yang sesuatu yang umum ya, stopper. Terus ini kita pasang. Ini bautnya kita pakai M5 ya. Kita pakai baut tanam ya guys. Jadi kembali lagi seperti yang tadi saya katakan, saya merubah ini guys, langkah tusuk mimis saya pendekin, karena ini ruangan belakang bagi saya, menurut pendapat saya ini nggak perlu gede-gede, ngapain kita berat-beratin di bagian belakang. Jadi belakangnya saya potong, depannya nggak bisa karena depan ada tampungan guys. Ini performa unit, power unit dari sini, dari tampungan. Yang belakang ini saya pendekin, pendek, jadi kecil ini chamber nih, kecil banget, nyaman guys. Nanti bukanya sampai segini ya, ini 90 derajat, nah sampai segini tuh ya, tusuk ini nggak keluar kan ya, tutup. Itu kita sudah terpasang adapter. Ntar lagi akan kita coba ini untuk pegangan trigger ya. Seperti ini guys. Oke ya. Nah, cakep ya, pol. Keren ya. Kecil tapi tebel. Kekar gitu ya. Tampilannya kekar guys. Wih, mantap guys. Ini ya tampilannya.
tariknya ya. Ini akan saya rakit. Nanti kita tunjukin ya speednya ya. Kalau kita pakai tambungan gede, ini akan kita coba rakit pakai tambungan gede. Harapannya sih bisa di atas yang kemarin pakai tambungan kecil. Oke, cukup jelas ya semuanya. Apalagi nggak tahu, kayaknya udah ya. Lain-lain ya tentang apa valve. Sebetulnya main setting dalam ini saya punya banyak hal ya. Ini valve kita tampilin valve yang biasa aja, umum. Dan ini valve seperti ini nggak kita pakai untuk lomba. Kita setting valve-nya beda kalau untuk unit-unit lomba ya. Ini bisa disetting kerapatan o-ringnya. Asik ya, satu unit tapi kita bisa pakai untuk bermacam-macam settingan. Nanti harapannya ini unit bisa dipakai untuk leg farming, heavy farming, fan game. Mungkin pemilik unit harus punya beberapa popor ya. Karena kalau kita pakai tambungan kecil, popornya dengan tambungan besar, popornya masih berbeda. Yang pasti untuk regulasi dan fan game 2 popor, lalu untuk hunting 1 popor, itu guys. Jadi paling enggak 3 popor. Lalu kalau pingin asik lagi, nanti kalau ada waktu sempet kita desainkan untuk predator guys. Predatornya kecil. Ini aku mau bikinin untuk Billy. Aku set untuk predator guys, untuk Billy. Kayaknya Billy sekarang udah mulai gede, udah mulai seneng main senapan. Saya ingin membikinkan unit yang sesuai untuk postur badannya, usianya segitu, badannya segitu, jadi unitnya pasti kecil. Itu. Tapi nanti saya akan biasakan putra saya untuk nggak takut sama ledakan dan recoil. Unit kecil nanti saya sengaja saya kasih setting power yang gede biar dia terbiasa. Dia selalu berpikir ya unitnya kecil paling powernya cuma gitu aja, tapi nanti saya kasih kejutan untuk dia. Unitnya kecil, ringan, powernya gede. Demikian ya guys. Oke, saya rasa cukup. Saya cukupkan dulu sampai di sini. Saya bisa dapatkan unit ini semuanya tersetting, semoga di minggu depan ya, karena popor juga kita pesan. Kita untuk popor kita harus pesan, bukan dikerjakan sendiri. Kayaknya di minggu depan atau 10 hari ke depan saya bisa tampilkan utuh unit ya, popor semua tangan guys. Ini saya kembali bermain kotor-kotor. Kemarin selama beberapa tahun mungkin saya agak vakum. Ini saya tertantang untuk bikin unit produk baru. Nggak cuma berhenti di sini guys. Nanti kita akan bikin lagi. Yang pasti ini nanti kita akan coba nyempel untuk yang produk murah, yang massal, tapi dengan bahan yang ini ya guys. Kinclong ya, beling-beling. Glowing guys, glowing. Tuh, ada warna biru, merah, kuning. Jadi untuk produk masalnya nanti yang murah ya, mungkin kisaran ya kayak kurang lebih anu ya, kurang lebih anu harganya. Bawahnya mungkin kecil juga, tapi dengan bahan yang tebelnya sama, jadi ini nanti rata. Ini ya, terutama di tambungannya kita nggak bikin tebel 40 guys. Nanti kita sederhanakan biar
teman-teman yang anggarannya terbatas masih bisa memiliki chamber yang ringan kecil, biar nggak bosen ya. Ih, cakep ya guys, ya kan. Oke, terima kasih telah bersama saya. Sementara ada 300 lebih orang sekarang lagi menyaksikan. Sekali lagi terima kasih, bersedia luangkan waktu untuk dengarkan ocehan saya. Salam sehat selalu ya guys. Nantikan produk-produk kita berikutnya tetap di channel yang sama, 88 Airgen. Oke, salam sejahtera selalu, selamat petang, thank you.